Hai pelajar hebat, selamat datang di dunia barumu, di jenjang pendidikan yang lebih tinggi di perguruan Muhammadiyah Banyumas. Tidak terasa sudah banyak yang kalian lalui dan sudah sampai di titik ini kan? Itu karena kalian terlahir untuk menjadi pemenang. Ya, setidaknya pemenang untuk diri kita sendiri. Pada materi ini, kita akan mengupas tema Portasi 2021, yaitu Be the best version of yourself. Nah, poin pertama dan paling utama adalah menjadi the best version of ourselves adalah mengenali diri kita sendiri. Dalam masa pencarian jati diri seperti usia remaja, seperti kita, mengenali diri sendiri lebih penting daripada mengenali orang lain. Pasti teman-teman pernah mendengar istilah, kenali dirimu sendiri sebelum kamu mengenal orang lain, kan? Hal tersebut memang benar adanya karena jangan sampai saat masa pencarian jati diri, justru kita lebih banyak meniru orang lain dan menghilangkan karakter dan jati diri kita. Nah, bagaimana sih kita dapat mengenali diri sendiri? Yang pertama adalah kita harus menyadari apa kelebihan kita dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Melalui bisa dengan mengingat kegiatan yang kita sukai, hal yang bisa membuat kita senang, atau hal yang dapat menghambat kita melakukan sesuatu, itu bisa menjadi satu informasi yang mengantarkan kita pada sejauh mana sih kita mengenali diri sendiri. Setelah kita mengetahui kegiatan yang kita sukai dan hal-hal yang mungkin dapat membuat kita berkembang, maka jadikanlah hal tersebut menjadi satu alasan kita untuk berkegiatan, dan bisa jadi ada 4 poin dalam alat analisis yang dapat mengantarkan kita dalam mengenali diri sendiri, yaitu dengan menyadari 4 poin SWOT. Yang pertama, strength, yang kedua, weakness, yang ketiga, opportunity, dan yang keempat, threats. Yang pertama, strength. Kita harus menyadari kekuatan apa dan kelebihan apa yang ada dalam diri kita. Misalnya, kita menyadari memiliki suatu minat atau suatu bakat, suatu hard skill ataupun suatu soft skill, kita harus mengakui bahwa itu adalah kekuatan kita. Setelah kita mengakui kekuatan tersebut, jadikan itu sebagai sesuatu yang dapat kita asah dan kita gali untuk lebih bermanfaat. Tapi kita juga harus menyadari poin kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Di poin kedua ini, setelah kita menyadari kita telah memiliki soft skill, hard skill, atau minat bakat, kita juga harus menyadari apa sih yang menjadi kelemahan dalam diri kita. Misalnya, ternyata kita menyadari bahwa kita itu punya rasa malas yang datang tiba-tiba atau kemudian. Nah, itu menjadi sebuah kelemahan yang harus kita sadari karena itu dapat menghambat pengembangan diri kita. Setelah 2 poin tersebut, sadari juga poin ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Peluang adalah hal yang di luar dari diri kita, namun dapat mendukung pengembangan diri. Misalnya, setelah kita tadi menyadari strength dan weakness kita, bahwa kita memiliki soft skill, hard skill, atau minat bakat, tetapi kita punya rasa malas atau kemudian tadi, kita harus menyadari peluang dari diri kita apa sih? Oh, ternyata peluang dari diri kita adalah kita mendapat dukungan penuh dari pihak terdekat kita. Misalnya, kita mempunyai kelebihan dan didukung oleh keluarga, teman terdekat, itu adalah sebuah peluang yang harus kita sadari dan kita manfaatkan betul, menjadi alasan untuk kita lebih berkembang menjadi lebih baik. Nah, setelah 3 poin tadi, threat atau ancaman juga menjadi poin penting yang harus kita sadari bahwa ada sesuatu di luar diri kita yang juga mungkin dapat menghambat seperti tadi weakness. Kalau weakness itu di dalam diri kita, kalau threat ini di luar diri kita. Misalnya, walaupun kita telah mendapat opportunity atau peluang berupa dukungan dari orang terdekat, tetapi kita ternyata menyadari bahwa ancamannya adalah kita tidak memiliki fasilitas yang mencukupi untuk
mengembangkan minat bakat, soft skill, hard skill kita. Nah, itu juga harus disadari agar keempat poin ini menjadi sebuah evaluasi dan refleksi kita setiap hari, sehingga kita dapat berpikir untuk mencari solusi dan jalan keluar untuk tetap mencari jati diri kita. Nah, setelah kita menemukan 4 poin yang ada dalam diri kita tadi, SWOT, setidaknya kita harus menyadari bahwa kita memiliki satu hal yang spesifik yang dapat kita sebut sebagai bakat kita. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus seimbang antara soft skill dan hard skill. Keseimbangan soft skill dan hard skill ini berpengaruh juga dalam membentuk kepribadian kita dan dalam rangka pencarian jati diri kita. Maka jangan menganggap bahwa lebih penting soft skill atau lebih penting hard skill. Keduanya penting. Langkah berikutnya untuk menuju be the best of ourselves adalah kita harus memastikan bahwa kita berkembang ke arah yang positif. Nah, untuk memastikan itu, poin pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus memilih pergaulan yang mendukung. Tentu saja pergaulan yang positif, karena pergaulan yang mendukung ini dapat mendukung kita untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat kita. Jangan sampai kita salah pilih pergaulan sehingga justru kita semakin jauh dengan jati diri kita dan minat bakat kita. Yang kedua, kita juga harus meningkatkan kepercayaan diri dalam rangka menunjukkan minat dan bakat kita. Jangan sampai masa muda kita dihabiskan untuk rasa insecure karena melihat kemajuan dan kelebihan orang lain. Setelah kita memiliki rasa kepercayaan diri yang cukup untuk menunjukkan minat bakat kita, maka selanjutnya kita harus mencari wadah yang tepat untuk mengembangkan minat dan bakat kita. Nah, jika kalian telah mengenali diri sendiri dan menemukan minat bakat kalian secara sadar, maka tanamkan juga dalam diri kalian bahwa minat dan bakat kalian sebisa mungkin adalah hal yang bermanfaat untuk orang lain.